Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi bersama saya di Kartanugraha dengan perenungan yang bertemakan kemenangan di balik penderitaan. Yakobus 1 ayat 2 hingga ayat yang ke-8. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Kita cepat saja ke ayat yang ke-8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Kata pencobaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan di dalam Alkitab memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata pencobaan berarti proses atau cara. Sedangkan di dalam Alkitab kata pencobaan berarti ujian atau godaan. Ujian berasal daripada Tuhan yang bertujuan untuk menyucikan, memurnikan, menguatkan, meneguhkan seseorang. Sedangkan godaan berasal daripada iblis atau setan. Dalam Yakobus 1 ayat 2, pencobaan yang dimaksud adalah pencobaan yang berasal daripada Tuhan. Pencobaan atau ujian ini datang dalam bentuk penderitaan atau kesukaran. Banyak orang yang beranggapan bahwa menjadi orang Kristen berkat Tuhan melimpah dalam segala hal. Baik di dalam keuangan, kesehatan, pekerjaan, studi, bahkan melingkupi segala aspek kehidupan. Sehingga jalan kita menjadi lurus. No, bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Itu sangat berbeda dengan apa yang Alkitab ajarkan. Kita lihat dalam Matius 7 ayat 13 hingga ayat yang ke-14 menjelaskan bahwa di mana jalan orang yang mengikut Kristus tidak digambarkan dengan jalan yang lebar, melainkan dengan jalan yang sempit, yang sangat jelas menggambarkan jalan yang penuh dengan penderitaan atau kesukaran. Yakobus menulis surat ini untuk orang-orang Yahudi yang tersebar di luar Palestina. Mereka terancam, mereka dibenci oleh orang-orang Yahudi non-Kristen, dan bahkan dibenci oleh pemerintahan Romawi pada saat itu. Ini sangat jelas menggambarkan kesukaran, penderitaan yang mereka alami, penderitaan orang-orang percaya. Bagaimana respon kita sebagai orang percaya agar dapat melewati penderitaan sehingga memperoleh kemenangan yang Tuhan sediakan? Yang pertama, tetaplah berbahagia. Di ayat yang kedua, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Mana mungkin bisa ketika kita dihadapkan dengan pencobaan harus tetap berbahagia? Bisa Bapak Ibu Saudara, ketika kita menyadari bahwa pencobaan ini datang daripada Tuhan. Karena pencobaan daripadanya bertujuan untuk memurnikan, meneguhkan, menyucikan kehidupan kita. Jadi tetaplah berbahagia. Yang kedua, tetaplah bertekun. Ayat yang ketiga dan yang keempat, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buahnya yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi tetaplah bertekun, menantikan kemenangan yang telah Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Yang terakhir yaitu tetaplah mengandalkan Tuhan. Ayat yang kelima, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ketika kita diperhadapkan dengan persoalan, ketika kita diperhadapkan dengan penderitaan, ketika sakit, kesulitan dalam perekonomian, pasangan hidup, dan apa saja yang telah Bapak Ibu gumulkan hari-hari ini, saya mau berkata buat Bapak Ibu Saudara bahwa tetap andalkan Tuhan. Tetap
andalkan Tuhan, jadikan Tuhan prioritas dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Ada kemenangan di balik kesukaran. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.